Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita masih di pelajaran 2, bagian 2, ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita melanjutkan, mari sebagaimana biasanya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian disambung dengan membaca surah-surah pendek yang dimulai dari surah Al-Bayyinah sampai dengan surah Al-Alaq. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا
لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita melanjutkan membaca surah Al-Bayyinah sampai dengan surah Al-Alaq. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah makna hari akhir. Saat ini yang akan kita bahas adalah macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Makna hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anak sekalian, ini adalah surah Al-Qari'ah beserta dengan artinya yang menjelaskan makna hari akhir. Dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah bahwasanya hari akhir adalah hari kiamat. Lalu kemudian apa hari kiamat itu? Di sini disebutkan hari kiamat adalah ketika kondisi manusia seperti laron yang berterbangan. Ini menggambarkan kondisi yang luar biasa dahsyatnya sehingga manusia itu berterbangan bagaikan laron. Dan kemudian di sini juga dijelaskan pada hari kiamat gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jika kalian tahu bulu-bulu ayam atau bulu-bulu itik atau kapas, ketika dia tertiup angin, maka bulu-bulu itu akan terbang berhamburan. Ayat kemudian menjelaskan fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Di sini dijelaskan bahwasanya hari akhir juga merupakan hari penentu apakah orang tersebut baik atau buruk. Ketika orang tersebut timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan mendapatkan surga. Dan apabila ia memiliki timbangan kebaikan yang ringan, artinya kebaikannya sangat sedikit sekali, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Ini sekilas gambaran tentang hari akhir
yang ada di dalam surah Al-Qari'ah. Kemudian, macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Apa sih kiamat kecil itu? Tahukah kalian apa kiamat sughra? Kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat kecil adalah seperti bencana alam, tsunami, air bah, banjir, kecelakaan, kematian seseorang, dan lain sebagainya. Kiamat kecil ini terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang menimpa kepada orang-orang tertentu, tidak menimpa kepada seluruh manusia ataupun makhluk hidup. Ini namanya kiamat kecil. Kiamat sughra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat sughra itu dipicu oleh manusia, oleh kelakuan manusia sendiri. Misalnya, dia suka membuang sampah tidak pada tempatnya, dia suka membuang sampah sembarangan sehingga membuat air sungai tersumbat, kemudian di situ terjadi banjir. Misalnya, banyak orang yang menebang gunung tanpa aturan yang jelas, kemudian hutan menjadi gundul dan gunung tidak bisa menyerap air, kemudian terjadilah tanah longsor. Dan kiamat sughra ini bisa juga kematian seseorang, itu juga dianggap sebagai kiamat sughra atau kiamat yang kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet yang sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang begitu dahsyat, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup atau selamat. Ini adalah kiamat kubra atau kiamat yang besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Ketika benda-benda langit sudah tidak berjalan sebagaimana porosnya, ketika benda-benda langit saling bertabrakan satu sama lain. Inilah kiamat kubra atau kiamat besar. Pada saat itu tidak ada lagi makhluk yang hidup di alam semesta ini, bahkan malaikat pun juga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ini adalah kondisi ketika kiamat kubra, ketika kiamat yang sebenarnya terjadi, yaitu ada guncangan-guncangan yang begitu dahsyat sehingga mengakibatkan kehancuran. Kemudian pada saat itu juga bumi mengeluarkan seluruh isinya. Gunung meletus, angin bertumpah ke daratan, kemudian alam semesta ini porak-poranda. Itu akan terjadi ketika kiamat kubra tiba. Kemudian kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada satupun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu kapan pastinya kiamat kubra akan terjadi. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir.
Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama yang wafat. Anak-anakku sekalian, pandemi saat ini, COVID-19 saat ini, diketahui bahwasanya sudah banyak sekali ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama pandemi ini sudah ada 600 lebih kiai atau ulama yang wafat, yang meninggal dunia. Kalau kita lihat, ini juga sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Ketika kita melihat zaman saat ini, ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Itu sudah terjadi. Orang lebih mementingkan ilmu-ilmu umum. Mereka lebih berlomba-lomba untuk menguasai ilmu-ilmu umum. Tapi jarang sekali orang yang benar-benar ingin belajar ilmu agama. Oleh karena itu, bagi anak-anakku semuanya yang berkesempatan untuk belajar ilmu agama, maka kita harus bersyukur. Karena dengan ilmu agama, kita memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Karena dengan ilmu agama, kita jadi tahu apa yang harus ditinggalkan dan apa-apa saja yang boleh dikerjakan. Ilmu agama adalah ilmu pemisah. Ilmu agama adalah rambu-rambu bagi kita. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, dan ternyata itu tidak boleh dan dilarang oleh agama, kemudian kita menjauhinya. Ini adalah sebagai rambu-rambu dan sangat penting dimiliki oleh seseorang. Maka beruntunglah kita sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Dan tentunya kita harus semakin rajin untuk belajar. Karena salah satu tanda akhir zaman adalah ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Artinya orang disuruh ngaji sudah malas, orang disuruh sholat sudah malas, orang disuruh belajar Al-Quran sudah malas. Ini juga disebutkan sebagai tanda-tanda bahwasanya ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Kemudian maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Hal ini juga sudah terjadi ketika kita melihat berita banyak sekali kejahatan-kejahatan yang merajalela yang terjadi di muka bumi ini, seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda bahwasanya benar-benar kita saat ini sudah berada di akhir zaman. Karena tanda-tanda yang muncul itu sudah sangat banyak sekali. Dan yang selanjutnya adalah banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kalau kita lihat di media sosial, di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, banyak orang laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Mereka melakukan semua itu hanya demi uang, hanya demi popularitas, hanya demi mengejar karir mereka. Tapi mereka tidak mengetahui bahwasannya hal itu merupakan tanda-tanda hari akhir. Atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Dan ini juga sangat banyak kita jumpai di media sosial. Orang perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Tujuannya sama. Mereka mencari popularitas. Mereka mencari uang, mencari keuntungan. Tapi mereka tidak paham bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah di antara tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita melihat atau membaca berita-berita internasional, itu banyak sekali peperangan yang terjadi. Baru-baru ini yang terjadi adalah perang antara Israel dan Palestina. Kemudian perang di Suriah, kemudian perang di Afghanistan, dan lain sebagainya. Ini juga salah satu tanda bahwasannya hari akhir semakin dekat. Banyaknya
peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Semoga anak-anakku semuanya, kita semuanya terhindar dari barang-barang haram tersebut. Karena ketika kita mengkonsumsi, menggunakan, meminum minuman keras, itu sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Walaupun itu hanya setetes saja. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, agar barang-barang terlarang ini tidak sampai menyentuh diri kita, tidak sampai kepada keluarga kita. Yang selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dan ini sudah sangat banyak sekali fenomena-fenomena orang-orang yang mengaku bahwa dirinya nabi. Padahal nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kenabian ataupun rasul. Ketika ada orang yang mengaku bahwasanya dirinya nabi, maka sudah dapat dipastikan dia adalah penipu. Dan ini sudah sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati dan harus yakin bahwasanya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, setelah mengetahui apa itu hari kiamat, setelah mengetahui bagaimana tanda-tanda hari kiamat, kemudian yang selanjutnya adalah hikmah ketika mengetahui apa itu hari kiamat, ketika kita mengetahui apa saja tanda-tanda hari kiamat. Adapun hikmah-hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita harus lebih semangat lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, karena hanya dengan itulah kita memiliki bekal untuk kita bawa ke hari akhir nanti. Yang selanjutnya, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kemudian, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Selanjutnya, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. 6 hikmah ini hendaknya bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan agar kita semakin menjadi orang yang lebih baik lagi, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, agar kita memiliki bekal apa yang akan kita bawa menuju hari akhir nanti. Karena di hari akhir nanti uang tidak ada artinya, jabatan tidak ada artinya, mobil juga tidak ada artinya, rumah tidak ada artinya. Yang memiliki arti adalah amal baik kita. Yang akan menemani kita adalah amal baik kita. Oleh karena itu, mumpung saat ini kita masih diberikan kesempatan, mari kita berbuat baik sebanyak mungkin untuk bekal di hari akhir nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.